di kitab 2 Korintus ya. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara lihat, ketika dikatakan di situ mereka memberikan dirinya pertama-tama kepada Allah, itu artinya dia sudah berdamai dengan Allah tentang kepemilikannya, tentang harta kekayaannya. Lalu yang kedua dikatakan di situ juga kepada kami. Jadi dia juga berdamai dengan orang-orang kudus, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sesama saudara seiman. Dia sudah berdamai tentang kepemilikan hartanya. Jadi dia tidak berat untuk memberi. Dan herannya di sini, mereka begitu bersemangat, mereka begitu bersukacita. Dikatakan di situ, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara lihat itu, meminta dan mendesak, ini bersemangat untuk memberi. Kadang-kadang kalau kita dalam kekurangan, secara naluri, kita akan bersembunyi, pura-pura, atau sengaja melupakan untuk kapan memberi. Tapi mereka tidak, mereka ingatkan, kami siap untuk memberi. Ini jemaat Makedonia, saudara, orang-orang miskin dan yang menderita dalam kekristenan. Mereka mendesak Rasul Paulus, kapan kami bisa memberi? Ini kami sudah kumpulkan, sudah cukup ini, sudah banyak. Saudara, berbahagialah kita yang sudah berdamai dengan diri kita, kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan sesama tentang kepemilikan harta kita. Berbahagialah kita. Kalau kita belum berdamai, kita akan selalu memikirkan apa yang kurang yang kita miliki, apa yang kurang, dan apa yang kurang. Tapi kalau kita sudah berdamai, kita tidak akan mementingkan hal-hal yang bersifat harta atau materi. Saya yakin orang-orang seperti ini tidak banyak, tetapi ada. Mungkin perbandingannya berapa saya tidak tahu, tetapi yang jelas dari sekian banyak jemaat Tuhan, ketika ada di sinagoga itu, di Bait Allah itu, Yesus duduk dan melihat dan berdiri duduk di depan kotak persembahan itu, dan dia melihat orang-orang itu memberi. Cuma ada satu orang kekurangan yang memberi dari seluruh nafkah. Berarti lebih banyak orang yang diberkati daripada orang yang berkekurangan untuk memberi.
Saudara, kisah ini seharusnya membuat kita paham bahwa Tuhan tidak memuji kita ketika memberi dari kelimpahan. Amin. Bukan Tuhan itu pilih kasih, no. Tuhan sedang mengajarkan kita, engkau harus berdamai dengan dirimu, dengan aku, kata Tuhan, dengan sesamamu, atas kepemilikanmu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kata Alkitab, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Dia akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hati, dia akan beroleh kemurahan. Saudara, ketika Yesus, ya, ketika Tuhan sedang sibuk pelayanan, lalu tiba-tiba banyak orang yang mengikuti Tuhan. Mereka butuh pengajaran, mereka butuh iman, mereka butuh kesembuhan, pemulihan. Lalu sampai tengah malam, ketika Tuhan masih mengajar, murid-murid bilang begini, Guru, suruhlah mereka pergi ke desa-desa yang terdekat. Suruhlah mereka pergi. Karena para murid sadar mereka tidak cukup punya uang, tidak cukup punya roti, tidak cukup punya makanan ataupun minuman untuk memberi mereka makan orang-orang ribuan ini. Lalu dia minta kepada Tuhan Yesus untuk memerintahkan jemaat-jemaat ini, pergilah, cari makanmu. Kita sama-sama lapar, kita sama-sama tidak punya uang, kita sama-sama berkekurangan. Pergilah cari makanmu. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kamu harus beri mereka makan. Jadi di dalam kekurangan, tidak punya apa-apa, Tuhan justru mendrive mereka, menyuruh mereka, menstimulir mereka, merangsang mereka. Kamu harus beri makan mereka. Coba, ini Tuhan yang sedang menunjukkan kepada kita, berdamailah dengan kepemilikanmu. Engkau selalu punya alasan untuk bilang kekurangan, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya ini. Betapa aku sudah memberikan hidupku bagimu, dan hidupku lebih daripada yang kau pikirkan. Hidupku kuberikan bagimu. Jadi saudara lihat, orang yang sudah berdamai dengan kepemilikannya, dengan dirinya, sudah berdamai dengan Tuhan, sudah berdamai dengan sesama. Dia hidup bukan hanya punya iman yang bagus, bukan hanya punya pengharapan yang bagus, tetapi kasihnya itu sudah luar biasa. Mari kita lihat ayat itu ya. Markus 6 ya. Ayat 34 sampai dengan ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan.
itu tanda seru saudara, itu artinya perintah, kehendak Allah. Jadi saudara perhatikan, kalau kita diperintahkan Tuhan, nggak kita kerjakan, atau belum kita kerjakan, itu terngiang-ngiang. Kita tuh berhari-hari, mungkin bahkan berbulan-bulan. Kita bisa saja memaksa untuk melupakannya, kita punya alasan yang begitu kuat bahwa kita kekurangan. Tapi saudara lihat, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar itu upah 200 hari kerja. 1 hari kerja 1 dinar pada masa itu saudara. Jadi itu hampir itu lebih dari 6 bulan. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, Tuhan kalau memerintahkan kita memberkati atau memberi, itu Tuhan tidak pernah suruh kita berhutang, suruh kita pinjam sana, pinjam sini. Gue pinjam ya duit lu ya, gue mau kasih buat dia. Enggak begitu caranya saudara. Apa yang ada padamu, berilah. Itu cara Tuhan. Dan harusnya kita seperti itu, mengikuti pola-pola Tuhan, supaya kita tidak bermasalah. Karena orang yang bermasalah dengan dirinya, itu selalu ingin menutupi kekurangannya dengan peminjaman. Tetapi Tuhan bilang, tidak begitu caranya. Apa yang ada padamu? Maka Tuhan bilang, coba periksa. Ini sama cerita ini dengan ketika Tuhan memberi makan janda Sarfat itu. Saudara tahu nggak? Janda Sarfat itu kekeringan sekian tahun, lalu kelaparan. Datang Nabi Elia, minta minum kepada janda Sarfat ini. Tapi begitu Elia berkata, berilah aku sedikit roti. Lalu janda ini bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku, sesungguhnya tidak ada roti pada kami. Kami hanya sedikit punya minyak dalam buli-buli dan sedikit roti dalam tempayan. Itu yang dia punya. Lalu apa kata Elia? Udah, bikinkan aku dulu roti. Setelah kamu kasih aku makan, nanti kamu akan makan dengan sisanya. Kamu tidak akan pernah kekurangan sampai Tuhan memberikan hujan pada tanah kering ini. Saudara lihat, keputusan itu ada di pihak janda ini. Dia bisa saja bilang, aku tidak percaya ucapanmu. Kan seperti kita, ketika Tuhan memerintahkan kita memberi, kita seperti berkata begini, aku gak percaya sama Tuhan. Aku percaya kepada kekuranganku. Karena itulah kekuranganku. Aku berkekurangan, aku belum bisa memberi. Karena aku berkekurangan. Jadi aku tidak percaya kepada Tuhan. Aku lebih percaya kepada kekurangan materiku. Janda ini tidak begitu. Dengan Elia berkata demikian, dia langsung pergi dan dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia buat roti dulu. Dia kasih kepada Elia makan. Setelah itu dia dan keluarganya tidak pernah berkekurangan sampai Tuhan menurunkan hujan, sehingga mereka bisa bertani kembali, bercocok tanam kembali. Saudara, ketika Tuhan Yesus habis mengajar, habis berkhotbah, habis memberikan iman, habis mengurapi, memberkati, menyembuhkan, tiba-tiba murid. Saudara, bayangkan ya, ini hadirat begitu hebat, begitu spektakuler. Setan pergi, ya kan, yang sakit-sakit pada sembuh. Itu kan hadirat tuh luar biasa. Tapi kok ya tiba-tiba para murid ini, inilah kita saudaraku. Dia berhitung,
Dia lihat 5 roti dan 2 ikan. Gimana mau kasih makan? Dia langsung minta sama Tuhan, Tuhan suruhlah mereka pergi. Saudara, kadang-kadang di dalam hadirat Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan. Sudah begitu banyak Tuhan mencelikkan orang buta, sudah begitu banyak Tuhan menyembuhkan orang kusta, sudah begitu banyak Tuhan memulihkan kehidupan jiwa-jiwa, sudah membangkitkan orang mati. Kita masih merasa, aku kekurangan, tidak saatnya untuk memberi. Tuhan Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Saudara, ketika mereka patuh, mereka melakukannya. Tapi ini belum selesai, karena ada peristiwa lagi yang kedua. Mukjizat juga, roti dan ikan. Tuhan bikin mukjizat. Itu juga masih menunjukkan betapa para murid belum selesai dengan dirinya, belum berdamai. Sampai 2 kali peristiwa mukjizat itu untuk memberi dari kekurangan, memberi makan jemaat dari kekurangan. Inilah kita yang sedang digambarkan Tuhan dengan begitu halus, ya. Saya merenungkan ayat ini berulang-ulang. Kenapa orang jemaat di Makedonia itu bisa begitu bersukacita, bersemangat untuk mendorong memberi dari segala kemiskinan dan kekurangan mereka, bahkan mereka menderita. Bagaimana bisa begitu? Kita mungkin bisa berkata begini, oh, mereka hidup dalam Roh Kudus. Saudara, kita juga banyak hidup dalam Roh Kudus, tapi juga tidak memberi ketika kekurangan. Betul nggak? Karena selalu ada alasan. Alasannya begini, Tuhan kan tahu kita juga nggak punya. Betul kan? Tuhan kan tahu kita nggak punya. Tuhan pasti maklum lah. Betul kan? Itu suka kita pakai tuh, anekdot-anekdot gitu. Tuhan pasti paham lah, kita kan juga nggak mampu. Itu biarlah jatahnya orang-orang mampu yang memberi. Kalau kita mah, saudara, saya ingin mengatakan sekali lagi, ketika kita memberi atau tidak memberi, itu membuktikan kita sudah berdamai atau belum dengan kepemilikan kita, dengan harta kita. Apalagi kalau kita sadari nanti ketika kita masuk dalam peti, ya, kita sudah selesai tugasnya, kita masuk dalam peti, lalu kita mau dikuburkan, nggak banyak, tidak kan? Paling kita coba pakai jas, kalau yang pria. Kalau yang wanita mungkin pakai baju seperti pengantin gitu, kalau orang Jawa mungkin pakai kebaya. Nggak kan? Pakai sepatu. Tapi saya mau katakan, jangan sekali saudara masukkan Alkitab ya ke dalam peti, karena tidak akan dibaca. Karena sudah tidak mungkin membaca. Karena banyak orang-orang masukkan Alkitab juga ke dalam peti mati. Untuk apa? Harusnya kau berikan Alkitab saat dia masih hidup. Jadi kalau kita melihat dan menyadari itu, tapi Pak, kami kan perlu refreshing, kami perlu jalan-jalan. Betul, nikmatilah masa hidupmu. Tapi ingat, engkau menikmati kelimpahanmu, tapi jangan pernah tidak berdamai dengan kepemilikanmu. Amin, saudara? Amin. Jangan tidak berdamai dengan kepemilikan. Harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan sesama. Mari kita lihat nasihat yang cukup mengerikan, tapi saya harus sampaikan karena ini kehendak Allah. Matius 7 ya, ayat yang ke 21 ya. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi apa kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku seperti tadi Yesus bilang, beri mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Kalau itu sudah sampai dalam kita, kamu harus memberi. Kamu harus memberi. Itu sampai udah jadi perintah. Dan kita masih mengeraskan hati kita dengan alasan bahwa kita kekurangan. Saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan saya berdoa buat kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus, telah Kau perdengarkan firman-Mu sebagai daripada sabda-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau berdamai dengan diri kami, dengan Tuhan, dengan sesama kami, atas kepemilikan kami, atas harta kepunyaan kami. Karena kami tahu itu bukan milik kami, itu milik-Mu, anugerah yang berlimpah dari Tuhan, yang kami nikmati supaya kami menjadi berkat bagi Tuhan, bagi gereja-Mu, bagi pelayanan demi nama-Mu, menjangkau jiwa-jiwa demi nama-Mu. Oh Tuhan, demi sesama orang-orang yang berkekurangan, dan juga Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Buatlah kami mengerti atas pimpinan Roh Kudus-Mu hari ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. Yesus, Engkau terlalu baik. Kau sungguh baik. Berserulah kepada Tuhan ya anak-anakku. Berdoalah dan biarlah Tuhan memulihkan hatimu. Engkau berdamai dengan segala kepemilikanmu. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan sesama. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Yesus, 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 Yesus.
Biarlah semuanya itu Tuhan kami bisa lakukan demi kemuliaan nama-Mu, demi kehendak-Mu di muka bumi. Kami berdamai dengan diri kami, dengan Tuhan, dengan sesama, atas kepemilikan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami yang bersyukur berkata, Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya.